Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Scene pun memperlihatkan Jin sedang berjalan-jalan dengan Kak Yona. Kak Yona mengajak Jin pergi ke tempat favorit yang dia sering kunjungi. Mereka pun segera menuju ke sana. Tidak butuh waktu yang lama, Kak Yona pun berkata, "Akhirnya kita sampai juga, Jin." Lalu, Jin pun melihat hamparan bunga mawar yang berwarna hijau. Di sini Kak Yona pun mengambilkan beberapa tangkai untuk Jin. Dengan senyum manisnya, Kak Yona pun berkata, "Ini Jin, hadiah dariku." Melihat itu, Jin pun flashback ke kehidupan sebelumnya. Ia pun mengingat sebelum ia regresi, selalu ada orang yang memberikan mawar hijau ini kepadanya. Jin pun bergumam, ternyata di kehidupan ini kasih sayang Kak Yona sama saja ya." Kak Yona pun bertanya dengan polosnya, "Adikku Jin, kenapa kamu diam? Apakah kau tidak menyukainya?" Jin bergumam, "Ini bukan pertama kalinya, jadi berarti aku sudah membuat ikatan dengan Kak Yona." Mereka pun duduk berdua dan menikmati pemandangan malam di bawah rembulan yang indah saat itu. Kak Yona juga menceritakan semua kisahnya dari awal dan sampai ia sampai di sini dan menjadi seorang assassin nameless. Tiba-tiba Kak Yona memecah suasana dan berkata, "Tapi siapa yang memberikan cakar itu kepadamu, Jin?" "Aku akan menghabisinya dan mengambil semua cakarnya, hehehehe," ucap Kak Yona dengan polosnya. Jin pun berkata, "Mereka itu temanku Kak, kau harus bersikap ramah pada teman-temanku." Aku cuma bercanda aja Jin, kamu benar-benar tidak takut ya padaku. Dan terima kasih ya sudah mau berbicara denganku sebagai seorang keluarga. Jadi sampai jumpa Jin, aku juga ada misi kali ini, aku pergi duluan ya. Sin pun berpindah ke arah Jin dan Owal. "Sepertinya kau menikmati itu nak, aku sudah menunggumu dari tadi di sini," ucap Owal. "Meskipun kau tidak mendengarkanku, setidaknya kedua patria masa depan dari keluarga Zipfel dan Hairan masih hidup. Dan juga aku mendapatkan cakar naga perak. Karena semuanya berjalan dengan lancar, jadi aku akan mengabulkan permintaanmu." Jin berkata dengan serius, "Aku mohon Tuan Owal, setidaknya 5 tahun. Selama itu, tolong menghalangi agar Kak Yona tidak kembali ke keluarga. Aku rasa toko bunga lebih cocok untuk Kak Yona ketimbang menjadi assassin yang tidak berperasaan. Jadi, itu adalah permohonan dariku, Jin Rakandel, sebagai seorang flag bearer sementara. Dan jangan pernah sungkan untuk meminta pertolongan padaku sebagai Jin Grey." Lalu, seminggu kemudian, di sini terlihat si Khan dan Kashmir sedang menuju ke tempat Siron Rakandel. Ternyata di sana sudah berkumpul orang-orang kuat ya guys. Jadi di sana ada Ratu Ice Queen, Owal ketua dari Nameless Assassin yang sudah duluan datang ke sana. Ho, ternyata ada tamu lainnya yang datang, ucap dari Ice Queen. "Ah, sial. Aku ada di situasi terburuk," ucap Kashmir. Owal pun bergumam di sini. Ratu Ice Castle dan Noble Sword membawa nama Jin dan Yona akan menjadi sulit. Nona Talaris akan membicarakan soal lamaran pernikahan. Sebenarnya siapa pengantinnya? Tiba-tiba Siron memecah kecanggungan dari mereka. Silahkan duduk Kashmir, padahal aku yang memanggilmu. Tapi maaf atas ketidaknyamanannya. Talaris, kau dan Owalah yang datang tanpa diundang, bukan dari Kashmir." "Owal dari Nameless, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Jin?" "Tunggu, Tuan Jin belum lama ini pergi ke Samil. Apa yang terjadi di waktu yang sesingkat itu?" gumam dari Kashmir. "Aku memanggilmu untuk minum bersama, tapi kita harus menundanya sampai teman-teman kita ini pergi. Aku harap kau mengerti," ucap Siron. Owal pun angkat bicara di tengah kecanggungan itu. "Sebenarnya aku ingin menemuimu karena aku ingin membicarakan sesuatu yang berhubungan dengannya. Tapi itu tidak bisa dibicarakan di hadapan Ratu Ice Castle dan Noble Sword." Lalu Siron berkata, "Katakan saja, Ratu Ice Castle adalah salah satu orang yang bisa aku sebut sebagai teman dekat. Dan karena Noble Sword adalah orang yang tidak banyak bicara, itu tidak akan menjadi masalah." "Baiklah kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Dengan memberikan cakar dari naga perak, dia memintaku untuk menghapus semua rekam jejak darinya yang pergi ke Samil. Untuk lebih detailnya, kecuali warga sipil, kadet nameless dan assassin. Dia bilang dia tidak ingin ada yang mengingat tentang Jin Grey ataupun Jin Rakandel ke Samil. Maka dari itu,
Kami menyingkirkan para Guardian Knight yang mengejar pendahulu Flag Bearer. Flag Bearer paling bungsu sepertinya juga menginginkan itu setelah merasakan kehadiran mereka. Mungkinkah dia khawatir kalau aku akan memintanya bertanggung jawab atas semua itu? Dia sudah membuka matanya untuk melakukan pembersihan, dasar anak sialan. Tenang saja, meskipun kau membunuh ratusan dari mereka, itu tidak akan jadi masalah. Owl pun berkata, aku berterima kasih karena sudah meringankan pikiran junior ini. Tapi Tuan Siron, ada hal lain yang ingin kusampaikan. Tolong lihat secari kertas ini. Flag Bearer sementara menitikam ini saat meninggalkan Samil. Ini sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan pada Ratu Escastle maupun Noble Sword. Nah guys, pendahulu Flag Bearer yang dimaksud itu Kak Yona ya. Dan kalian tahulah, Guardian Knight yang disambil itu adalah ante-ante dari Joshua Rakandel untuk mengawasi gerak-gerik si Kak Yona. Sampai di sini udah paham kan? Kuy, kita lanjut. Scene pun berpindah ke arah Ferradin dan Dante. Jin yang melihat mereka pun merasa kesal dengan tingkah kedua beban ini. Tiba-tiba Jin mendapatkan secari kertas yang ada di sakunya. Ia pun terkejut saat membacanya. Ini adalah pesan dari Kak Yona. Hei bungsu, ini adalah elixir 10,000 poisons. Kalau kau meminumnya dan memaksimalkan mata pikiranmu, maka tidak ada assassin yang bisa menghabisimu, bahkan diriku sendiri. Saat hari itu tiba, aku tidak bisa lagi memberikanmu hadiah kejutan seperti ini. Itu sangat disayangkan. Ngomong-ngomong, sampai jumpa lagi ya Jin. Jaga dirimu dan juga selamat ulang tahun dari kakakmu tercinta. Melihat pesan itu, Jin langsung tertunduk dan sangat terkejut akan perhatian dari Kak Yona. Ternyata kakak yang menjadi assassin tidak berperasaan bisa juga ya ngasih kasih sayang ke adiknya. Ternyata itu adalah pesan dari Jin untuk pemimpin Nameless karena Kak Yona sudah memberikan semua elixir itu. Jadi tolong negosiasikan ini dengan ayahku secara diam-diam. Ini adalah benda yang sama berharganya dengan elixir itu. Harusnya itu cukup untuk membalas hadiah Kak Yona. Meskipun ini adalah metode yang memalukan karena aku sudah memenuhi janjiku. Aku yakin kau juga akan memenuhi janjimu padaku. Membaca surat itu, Siron pun tertawa terbahak-bahak. Ia melanjutkan perkataannya. Orang sepertimu dari anak naif seperti dia. Jangan bilang kau merencanakan ini karena menginginkan Yona. Bukan dirimu saja, aku juga terlibat masalah ini. Aku akan mengundangmu secara resmi, jadi datanglah ke Garden of Swords suatu hari nanti. Kita akan mendiskusikan masalah ini lagi. Lalu kau Kasmir, pesan apa yang kau bawakan? Tanya dari Siron. Kasmir pun membuka suaranya. Ia berkata, baik tuan, ini soal kematian sang Archmage Kedar Hall. Aku ingin memberitahumu kalau itu adalah perbuatan Tuan Muda Jin. Mendengar itu, Owl dan Ratu Escastle pun terkejut bukan main. Lalu dengan sigap, Siron pun berkata, begitu ya. Orang yang tak diundang bisa pergi sekarang. Aku harus minum bersama Noble Sword. Kita tinggalkan dulu ya si Siron dan yang lainnya. Kita kembali ke Jin. Di sini Jin terlihat marah-marah. Ternyata Jin sedang memarahi Duo Beban. Di sini Duo Beban merengek ke Jin untuk mengikutinya selama menjadi flag bearer sementara. Pokoknya aku mau ikut, ucap dari Ferradin. Dante juga membenarkan perkataan dari Ferradin. Iya benar, pokoknya kami harus ikut. Ada sialnya ya si Jin ketemu Duo Beban ini. Mana mereka selalu numpang makan lagi. Oke, kita lanjut ya guys. Jin membuka suaranya. Kalian berdua bukanlah kalian calon patriark. Kenapa kalian membuang waktu di sini? Lalu Ferradin Zifel pun berteriak ke Jin. Hei Jin, karena waktu itu terlalu berharga tahu. Begitu kita jadi patriark, kita pasti terlalu sibuk untuk bertemu. Selain itu, kau dan keluargaku akan bertarung sampai mati saat itu. Jangan khawatir, aku cukup solid untuk menjadi patriark apapun yang terjadi. Dan di sini Dante didukung langsung oleh kakeknya, Patriark Hairan. Dante juga berkata ke Jin, bukankah kau yang membunuh Kidar Hall? Jin langsung memotongnya, bukan dia yang menghabisinya. Ini si Jin sengaja ya guys, untuk gak berterus terang. Dante pun melanjutkan perkataannya. Kau pasti ada alasan kenapa menutupi itu dari kami Jin. Tapi satu hal yang ingin kukatakan padamu. Jika kita semua menjadi patriark seperti yang dikatakan Ferradin, terutama kau Jin, kita mungkin tidak akan pernah bisa berkumpul seperti ini lagi.
Jadi mari bersenang-senang sampai saat itu tiba. Dan kami tahu di saat kau menjadi flag bearer sementara, kau harus memperoleh sebuah gelar. Jadi, kemana kita akan berburu Jin atau menghabisi tokoh penting? Tanya dari Feradin dan Dante serempak. Jin pun hanya bisa menghela nafasnya. Kalian berdua ingin kita bertiga pergi bertualang bersama. Hentikan omong kosong itu. Tiba-tiba, Feradin menyodorkan gelasnya. Ia berkata, "Sudah cukup Jin, ayo kita bertiga berpetualang bersama." Jin yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Dalam benaknya ia berkata, "Ini benar-benar konyol. Karena keadaan ini benar-benar berbeda dari kehidupanku sebelumnya." Tiba-tiba saja kita dibawa ke scene yang memperlihatkan Jin yang tiba-tiba sudah terbangun dan berada di ranjang. Ia bergumam, "Aku tak ingat aku tertidur. Aku ingat betul mereka berdua minum terlalu banyak dan mabuk. Lalu aku mengirim mereka pulang lewat transfer gate. Dan aku juga ingat aku pulang ketika setelah itu. Lalu apa yang terjadi setelahnya?" Tiba-tiba Enya di sebelah Jin pun terbangun dan berkata, "Ah, Tuan Muda Jin, ternyata kau sudah terbangun. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja setelah mengonsumsi potion Thousand Poison?" "Ah iya, aku baru ingat. Aku meminum Thousand Poison." Tiba-tiba Kui Kantel masuk ke ruangan. Ia berkata, "Akhirnya kau bangun juga Jin. Kau tertidur 5 hari penuh. Normalnya setelah meminum itu kau akan tertidur 1 bulan penuh. Tapi kau bangun lebih awal, mungkin karena tubuh Rakandel yang diberkahi." "Oh iya Jin, selama kau tertidur, Kashmir langsung pergi begitu ia sampai." "Ah iya, Gili juga pergi untuk sementara. Dia berkata ada panggilan penting dari keluarga. Dia berangkat tadi pagi dan menggunakan transfer gate ke kediaman Rakandel." Lalu setelah mereka berdiskusi, ya kalian tahulah, Murakan langsung menyodorkan ramuan racun ke Jin untuk mengetes kekebalan racun setelah ia meminum potion Thousand Poison. Jin yang oke-oke aja langsung menuruti perkataan Murakan. "Hahaha, bagaimana bocah? Itu cuma racun yang didapat Jet dari Black Market. Itu racun mematikan yang akan menghabisi siapapun di bawah bintang 7 hanya dengan 1 tegukan," ucap Murakan kegirangan. Jin pun langsung marah-marah merespon Murakan. "Apa yang kau berikan pada orang yang baru bangun?" "Hadah, itu memang prank yang bodoh Murakan, tapi dengan begini sudah jelas. Potion Thousand Poison berhasil diserap dengan baik oleh tubuhmu," ucap Kui Kantel. Lalu di sini Kui Kantel berkata, "Sekarang waktumu untuk menepati janji setelah aku memberikan cakarku padamu. Sebagai gantinya, kau akan melatih Enya dan dia juga sangat kurang dalam praktek. Ingatlah Jin, semua orang di sini adalah rekanmu. Dengan kata lain, ketika kau bertarung dengan kakak-kakakmu di masa depan, kami akan bertarung bersamamu." Ternyata di sana Enya sedang mendengar perdebatan dari Jin dan Kui Kantel dan terdengar Jin berkata, "Oke, baiklah. Aku berencana menyempurnakan overload magicku dengan bertarung melawan mage. Jadi tak masalah jika Enya pergi denganku untuk menambahkan skill prakteknya." Tiba-tiba, Enya langsung mendobrak pintu ruangan. Ia berkata, "Oho, hanya berdua dengan Tuan Muda Jin. Bukankah ini sama saja ya dengan kencan?" Ada geblek sih Enya. Sementara itu di Garden of Swords, terlihat Siron dan Joshua sedang dalam ruangan. Ia berkata, "Ku dengar sesuatu yang menarik terjadi di Samil. Jika kau punya sesuatu yang harus kau katakan, maka katakanlah. Tindakanmu itu menunda kepulangan Yona. Apa kau bisa menjelaskan hal ini?" Joshua pun berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga." Tiba-tiba, brak! Tamparan keras melayang ke pipi Joshua. Siron dengan aura intimidasinya berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Berdiri Joshua, jangan sampai aku mengulanginya sekali lagi." Wadaw, akhirnya ya kita lihat Joshua disikat sama ayahnya sendiri. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk part kali ini. Tunggu kelanjutan partnya hanya di Zoo Official. See you guys.